Sedikit pertanyaan Pak ya terkait Iya, firman Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, Pastor, khususnya di Injil Lukas 2, ada seorang tokoh bernama Simeon. Ia saleh dan benar di hadapan Tuhan. Simeon ini langsung bisa mengenali bayi Yesus di bait suci sebagai Mesias yang dijanjikan, Pastor. Namun, Pastor, mengapa para ahli Taurat pada zaman itu, bahkan imam-imam kepala yang juga berada di bait suci, sangat sulit mengenali Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan? Padahal dengan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus saat itu, sebenarnya dan semestinya mereka bisa mengenalinya dengan mudah. Terima kasih, Pastor Paul. ulangi tadi yang terakhir gimana tadi maksudnya? Namun mengapa para ahli-ahli Taurat pada zaman itu dan juga imam-imam kepala yang berada di bait suci itu sangat sulit mengenali Yesus sebagai Mengenali Mesias? loh. Ya, Di dalam Yohanes disebutkan mereka itu tahu loh, tapi mereka bilang lebih cinta, hormat dan pengakuan manusia daripada aku takkan Allah. jadi mereka tahu, Pastor. Tahu kan di Yohanes itu setelah carikan ayatnya ya. Para imam itu mereka lebih mencintai hormat manusia, sabda gitu ya. Para imam, bentar ya, bunyi ayatnya persisnya ini supaya nggak salah. Jadi itu ada, mereka tahu loh, para imam itu tahu, Iya, iya. tapi mereka nggak mau karena itu tadi ya sudah kadung, nggak tekan mereka untuk dunia yang akan datang. Kenapa? Karena kan para imam berpikirnya kan hidupnya kan cuman ke Hades kan. Perjanjian lama, perjanjian lama itu teologinya itu berhenti di Hades, di Seol. Perjanjian baru teologinya di langit dan bumi yang baru. Makanya tradisi rabik itu nggak percaya langit dan bumi yang baru ya berhenti sudah di situ. Makanya ada orang-orang Saduki itu kan yang nggak percaya kebangkitan kan. Dan para nabi kan pergi ke Hades kan ke Seol. Jadi mereka apa? Kenapa mereka udah ya udah mereka berhenti sama Yesus saja. Yang penting hidup mereka enak, nyaman, udah selesai. Mereka lebih mencari hormat manusia daripada hormat kemuliaan Allah. Itu disebutkan gitu ya. Jadi mereka tahu sebetulnya. Judulnya itu mengapa orang-orang tidak percaya pada Yesus. Oh, ayat 42 ya. Nih, saya bagi ya, Yohanes ayat 42. Yohanes 12 ayat 42 nih, langsung nih dapat nih. Yohanes 14 ayat 42. Ya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakuinya terus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi banyak mereka itu percaya kayak Nikodemus, Yusuf Arimatea itu kan anggota Sanhedrin kan. Dan banyak yang percaya, tapi nah itu tadi karena ada orang-orang yang lebih suka hormat manusia. Nah, yang lain kan ada masalah tafsir kan. Nah, makanya dibilang mana ada nabi dari Galilea, padahal kan bukan dari Galilea. Nah, itu tadi kan. Artinya mereka nggak teliti. Nah, itu sampai terjadi sampai hari ini akhirnya pengajaran-pengajaran itu diteruskan kepada orang-orang sampai hari ini. Pendapat-pendapat itu. Makanya ada gap kekristenan. Apalagi kemudian di tahun 300 orang Yahudi disingkirkan dari gereja. Tambah gap lagi. Ya, tapi intinya mereka tuh lebih suka hormat manusia.
zaman itu, dan itu menimbulkan gap yang besar, dan nyatanya ada ribuan ya. Nanti kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 15, Kisah Rasul no bukan 15 tapi Kisah Rasul 21 ya. Nah ini ya 21, lihat ya. Ya 20, lihat. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, ini Yakobus ya, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, mereka rajin membela hukum Taurat. Jadi ribuan orang Yahudi itu jadi percaya ya, udah banyak ribuan. Gitu ya, jadi tahun 300 itu kemudian Yahudinya disingkirkan dari gereja karena itu politik Roma. Si Konstantin itu jahat ya. Si Konstantin tuh jahat licik gitu. Jadi dianggap pelindung sama itu tadi ya. Karena gereja itu senangnya yang begituan sih. Oke ya.